Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Shalatul Mu'min jilid yang kedua. Dan sebelum kita mulai, coba jamaah tengok kanan kiri, kenalan kalau tidak kenal. Silakan. Dan kalau tidak punya kanan kiri, depan belakang berarti. Sudah? Kita lanjutkan kembali pembahasan masih dalam bab al-imamah, yaitu bab tentang perimaman atau keimaman di dalam sholat. Dan sekarang kita masuk dalam bahasan yang keempat. Kata penulis di halaman 615 kitab Arabnya, Rabi'an awlan nasi bil imamati al-aqra al-alim fiqha salatihi. Orang yang paling berhak untuk menjadi seorang imam di dalam sholat adalah yang al-aqra. Apa itu makna aqra? Nanti akan dibahas. Dan dia adalah orang yang lebih alim dalam fikih sholat. Untuk menghemat waktu, kita dengar membaca Indonesianya. Teman-teman yang menggunakan kitab Arab, silakan menyimak bahasa Arabnya. Silakan. Poin D atau poin yang keempat. Orang yang paling pantas menjadi imam adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, serta alim yang memahami sholatnya. Jika dalam hal itu mereka mempunyai posisi yang sama. Baca dulu catatan kaki, karena seperti ada catatan kaki penting di kata al-aqra. Catatan kaki nomor berapa? 19. Silakan. Catatan kaki nomor 19. Al-aqra. Ada yang mengatakan al-aqra berarti orang yang paling banyak hafalan Al-Quran. Ada juga yang berkata yaitu orang yang paling baik, indah, dan paling teliti bacaan Al-Qurannya. Ya. Diberikan di catatan kaki di sini, sebagian ulama menganggap al-aqra, orang yang paling qualified, yang paling memenuhi kualifikasi di dalam keimaman sholat. Yang dimaksud dengan al-aqra di situ adalah aktsaruhum Qur'anan, orang yang paling banyak hafalannya. Jadi kalau misalnya di satu masjid ada misalnya rencananya mau dipilih imam tetap, ada 4 calon, maka yang paling banyak hafalan Qur'annya itu saja yang dipilih, menurut pendapat pertama. Waqila, ada juga yang mengatakan ajwaduhum wa ahsanuhum wa atqanuhum qira'atan, orang yang paling berkualitas bacaannya. Berarti dari sisi apa? Makhrajul huruf dan tajwid, atau makhrajul huruf, ini yang paling berkualitas. Kemudian yang ahsan, yaitu yang paling bagus bacaannya, berarti dari sisi tajwid. Kemudian yang atqan, yang paling mungkin, yang hafalannya tidak salah-salah. Begitu, tidak yang sedikit-sedikit dibetulkan jamaah. Ini pendapat yang kedua. Berarti kalau menurut pendapat yang kedua, misalnya ada 4 calon imam, yang satu 30 juz, yang satu 20 juz, satu 15, satu 10. Tetapi yang paling bagus, yang paling nyaman kita mendengarkan bacaannya, hurufnya, tajwidnya adalah misalnya yang 15 juz, berarti menurut pendapat kedua yang diambil adalah yang 15, bukan yang 30 juz. Begitu. Coba dilanjut. Yang benar adalah pendapat pertama. Hal ini didasarkan pada hadis Amr bin Salamah yang di dalamnya disebutkan li'ammakum aktsarukum Qur'anan, yang artinya, dan hendaklah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya yang mengimami kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Mana yang lebih tepat, pendapat pertama atau kedua? Kata penulis di sini, yang lebih tepat pendapat pertama. Yang lebih tepat adalah pendapat pertama, yaitu yang lebih banyak hafalannya.
Kenapa demikian? Karena ada hadis Amr bin Salamah, yang Amr bin Salamah nanti insya Allah di bab variasi keimaman nanti akan disebutkan hadis ini. Amr bin Salamah bercerita bahwa Nabi berpesan kepada kaumnya, wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan, yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling banyak hafalannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa aqra itu lebih tepat terdukung dengan dalil adalah yang lebih banyak hafalannya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kita dapati di zaman kita sekarang ada banyak orang yang hafalannya banyak, tapi kalau kita mendengarkan, sementara kita tipikal orang yang mengerti makharijul huruf dan mengerti tentang tajwid, kita tidak nyaman mendengarkan bacaannya. Meskipun banyak hafalannya, tapi huruf-hurufnya tidak tepat duduk di tempatnya. Yang panjang agak dipendekkan, yang harusnya pendek agak dipanjangkan. Ya. Sehingga kadang-kadang kita jadi agak risih mendengarkan bacaan meskipun banyak hafalan. Sebagian lagi mengatakan, bukankah hafalannya banyak tetapi yang dibaca saat mengimami juga tidak banyak-banyak amat. Tidak seluruh hafalan dia pakai. Nah, kita dihadapkan di zaman di mana kita sulit untuk mendapatkan orang yang hafalannya banyak, tajwidnya juga bagus. Kadang yang kita dapati zaman sekarang adalah disuruh milih. Hafalannya dikit tapi bacanya bagus, atau yang hafalannya banyak tapi bacanya kurang bagus. Begitu. Jadi manakah yang lebih tepat kalau di zaman sekarang? Jawabannya adalah yang paling banyak hafalannya dan bagus bacanya. Dan susah dapatnya. Begitu. Lanjut. Juga didasarkan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang di dalamnya disebutkan wa ahaquhum bil imamati aqra'uhum, yang artinya yang paling berhak menjadi imam di antara mereka adalah yang paling banyak hafalannya. Hadis riwayat Muslim. Artinya yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jika ada beberapa orang yang mempunyai tingkat hafalan Al-Qur'an yang sama, yang mereka telah menghafal Al-Qur'an secara keseluruhan, maka diutamakan orang yang paling teliti dan paling tinggi tingkat keakuratan bacaannya, serta paling baik bacaan tartilnya. Sebab dia yang paling aqra di antara orang-orang yang mempunyai tingkat hafalan Al-Qur'an yang sama. Lihat kitab Al-Mufhim 5 Ashqala min Talkhisihi kitab Muslim, Al-Qurtubi dan Al-Mughni, Ibnu Qudamah, juga Nailul Awtar Asy-Syaukani. Kembali ke atas. Ke awal. Jika dalam hal itu mereka mempunyai posisi yang sama, maka yang didahulukan adalah orang yang paling mengerti di antara mereka. Ya. Kualifikasi pertama tadi al-aqra, dan ada ikhtilaf ulama, aqra itu hafalannya kah atau kualitas bacaannya kah yang lebih diutamakan. Kalau kita dapat dua-duanya, alhamdulillah. Kalau dapat kualifikasi ini dikumpulkan pada satu orang dan satu orang ini jadi imam, maka itu sebuah nilai plus. Kemudian kata penulis, jika dua-duanya sama, yaitu sama-sama aqra, kualitas bacanya sama-sama bagus, hafalannya sama-sama banyak, maka yang dipilih adalah berdasarkan kualifikasi ilmu fiqh shalah, yaitu orang yang lebih mengerti dalam fikih salat. Berarti nanti misalnya ada 4 kualifikasi. Contoh ya. Contoh. Ada 4 orang calon imam. Kemudian hafalannya 30, 30, 20, 10. Ketika diuji, semuanya bacanya bagus. Berarti orang ketiga dan keempat gugur. Tentu yang dipilih adalah yang 30, 30 karena bacanya juga bagus. Dua-duanya sama-sama hafal 30 juz, sama-sama bagus bacaannya, maka dites kualifikasi yang kedua yaitu tentang fikih sholat. Biasanya yang ditanyai adalah yang rumit-rumit. Apa fikih sholat yang paling rumit? Di antaranya adalah tentang sujud sahwi. Mana rukun, mana wajib, mana sunnah. Apa yang terjadi, apa yang Anda lakukan bila Anda kelupaan tahiyat awal dan Anda terlanjur berdiri. Apa yang harus Anda lakukan ketika para jamaahnya mengatakan subhanallah? Apa yang Anda lakukan ketika ternyata Anda kelebihan rakaat?
Harusnya Anda sholat 4 rakaat, Anda tambah jadi 5. Ketika Anda berdiri dan sudah sempurna berdiri, orang berkata, subhanallah, apa yang Anda lakukan? Dan tentu yang mengetes adalah ustadz, bukan orang kaya. Maaf ya, nyindir sedikit. Karena di sebagian masjid-masjid yang masjid-masjid itu bagus, dibangun oleh orang-orang kaya, yang ngetes bukan orang yang berilmu. Yang ngetes yang kaya, donaturnya. Lalu kemudian memilihnya sesuai dengan preferensi dan apa yang disukai oleh para donatur ini. Ya. Dan ini sebuah kesalahan. Orang jahil tidak boleh ngetes orang berilmu. Orang jahil tidak berhak untuk menjadi penguji dalam sisi keilmuan. Donatur. Ujian keimaman serahkan kepada guru, kepada para ustadz. Begitu. Lanjut. Jika dalam hal pemahaman mereka mempunyai kedudukan yang sama, yang didahulukan adalah orang yang terlebih dahulu melakukan hijrah. Ya. Kalau seandainya hafalan sama-sama banyak, bacaan sama-sama bagus, ilmu fikih sama, ternyata kedua calon imam yang tersisa ini ketika dites ilmu fikih semuanya bagus, maka dikedepankan siapa? Aqdamuhum hijratan. Siapa di antara keduanya yang lebih dahulu hijrah? Lebih dahulu hijrah di sini, kalau di zaman dahulu tentu yang duluan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau di zaman sekarang mungkin lebih dahulu tinggal di negeri Islam, atau yang lebih dahulu pindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Tapi mungkin kualifikasi yang ketiga ini kalau kita terapkan di zaman sekarang, sementara semuanya anak pribumi, semuanya Islam dari lahir, sama-sama anak pondok, tahfiz misalnya, maka kualifikasi ketiga ini mungkin tidak dianggap. Nanti ada kualifikasi keempat dan kelima. Coba dibaca. Jika dalam hal hijrah ini mereka mempunyai kedudukan yang sama, yang didahulukan adalah orang yang terlebih dahulu memeluk Islam. Ya. Kalau seandainya sudah diketahui sama-sama hijrahnya, maka yang dikedepankan fa'aqdamuhum islaman. Siapa di antara mereka yang lebih duluan masuk Islam? Ya. Tapi ternyata lahirnya sama-sama dari keluarga muslim, umurnya sama-sama 28 misalnya. Ya. Berarti kan kualifikasinya sama lagi nih. Maka tinggal kualifikasi yang kelima, yaitu coba dibaca. Ada yang bisa tebak apa kualifikasi yang kelima? Yang tua, yang usianya lebih tua. Tapi ingat, usia lebih tua itu kualifikasi terakhir. Kalau di sebagian kampung-kampung, siapa yang kai duluan maka dia yang jadi imam. Anak kecil nanti dulu. Coba dibaca. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Mas'ud Al-Ansari. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'a'lamuhum bis sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa'an fa'aqdamuhum hijratan. Fa in kanu fil hijrati sawa'an fa'aqdamuhum silman. Wa fi riwayatin sinnan. Wala ya ummanna ar-rajula fi sultanihi wa la yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idni. Yang artinya, yang menjadi imam bagi segolongan orang adalah yang paling baik bacaan kitabullah atau Al-Qur'annya di antara mereka. Ini kualifikasi 1. Terus, jika mereka dalam hal bacaan punya tingkatan yang sama, orang yang paling mengerti sunnah Nabilah yang menjadi imam. Ini kualifikasi 2. Mengerti sunnah maksudnya yang berilmu. Terus, jika dalam hal sunnah mereka satu tingkatan, yang menjadi imam adalah orang yang paling dulu berhijrah. Yang ketiga, lanjut. Jika dalam hijrah mereka satu tingkatan juga, orang yang menjadi imam adalah yang paling dulu memeluk Islam di antara mereka. Dalam sebuah riwayat disebutkan yang paling tua. Ya, yang keempat adalah keislaman dan yang kelima adalah usia. Janganlah seseorang menjadi imam terhadap orang lain di tempat kekuasaannya.
Dan janganlah seseorang duduk di tempat kehormatan orang lain kecuali atas izinnya. Ya. Tadi kita lewati ada beberapa catatan kaki yang penting. Mulai dari catatan kaki tentang kualifikasi 2, yaitu ilmu fikih sholat. Catatan kaki nomor berapa itu? 20. 20, coba dibaca. Catatan kaki nomor 20. Orang alim yang memahami sholatnya berarti mengetahui syarat-syarat, rukun-rukun, hal-hal yang wajib, dan hal-hal yang membatalkan sholat, serta lain-lainnya. Ya. Kata penulis, yang dimaksud dengan orang yang berilmu dalam fikih sholat, berarti dia tahu syarat-syarat sholat apa saja, rukun-rukun itu apa saja, kewajiban dan pembatal sholat apa saja. Nah ini bisa jadi ujian nomor 2-nya para calon imam. Dari calon-calon yang ada, setelah ujian bacaan, ujian kedua adalah ujian syarat sholat, rukun sholat, kewajiban sholat, dan pembatal sholat. Contohnya, Anda mengimami orang sholat, lalu Anda tiba-tiba teringat bahwa tadi pagi Anda junub dan Anda lupa mandi. Apa yang Anda lakukan? Gitu. Apakah Anda lanjutkan sholat baru kemudian keluar, pergi mandi lalu balik lagi sholat? Ataukah Anda meninggalkan sholat? Ataukah misalnya teringatnya sudah selesai sholat baru kemudian sudah selesai kok, kan tadi lupa. Berarti kan uzur. La yukallifullahu nafsan illa wusaha, keluar dalilnya. Atau malah dia yang jawab, Pak, karena itu mengingatnya setelah selesai sholat, berarti sholat saya dan sholat jamaah semuanya sah. Karena Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Dapat ayatnya, tidak tepat tempatnya. Begitu juga misalnya, bagaimana kalau Anda mengimami orang sholat? Ternyata sajadah Anda itu ada bekas kencingnya. Dan ada yang memberitahu, misalnya muazzinnya bilang, maaf Ustaz, itu sajadahnya ada kencingnya. Dia ngomong gitu pas Anda lagi sholat lagi. Tapi enggak juga ya. Bagaimana cara ngasih taunya itu? Ya. Apa yang Anda lakukan? Ya. Nah, lanjut. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, tidak asing lagi bahwa alasan pendahuluan orang yang paling banyak hafalan Al-Qurannya adalah ketika ia mengetahui hal-hal yang sepatutnya dia ketahui tentang salat yang dikerjakannya. Adapun jika dia seorang yang tidak tahu mengenai hal itu, menurut kesepakatan para ulama, dia tidak boleh dikedepankan untuk menjadi imam. Ya. Fathul Bari, lihat catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap kitab Ar-Raudhul Murbi dan Asy-Syahrul Mumti' ala Zadil Mustaqni Ibnu Utsaimin. Catatan kaki berikutnya. Catatan kaki nomor 21. Yang bisa menjadi imam adalah orang yang paling baik bacaan kitabullahnya. Di dalamnya terkandung dalil yang sangat jelas bahwa beliau mengedepankan orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya atas orang yang paling mengerti atau faqih. Demikian itulah pendapat Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan sebagian sahabat Asy-Syafi'i. Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan sahabat-sahabatnya mengemukakan orang yang paling mengerti lebih didahulukan atas orang yang paling baik bacaannya, karena apa yang dibutuhkannya dari bacaan itu sudah tetap, sedangkan yang dibutuhkan dari fikih tidak tetap. Terkadang di dalam salat dia akan menjumpai suatu masalah yang ia tidak bisa mengetahui mana yang benar, kecuali orang yang mempunyai kesempurnaan pemahaman. Ya. Di situ ada penjelasan tambahan yang juga sangat penting dan perlu kita perhatikan. Ya, yaitu perkataan wa qala al-Imam Malik wa Syafi'i wa ashabuhuma. Berkata al-Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i dan juga para murid-muridnya bahwa al-afqah, orang yang lebih faqih dalam ilmu agama, muqaddamun 'alal aqra. Pada satu kondisi dia bisa saja lebih dikedepankan daripada yang lebih banyak hafalannya. Kenapa? Hafalan itu sudah tetap. Al-Fatihah hafal. Bahkan kalau ada orang membaca setelah Al-Fatihah hanya juz 30 saja terulang-ulang, sah-sah saja. Itu tidak. Tapi adapun ilmu fikih, ada banyak kejadian yang ilmu fikih itu harus melekat di kepala. Terutama pada kejadian-kejadian yang sifatnya lupa.
ya, lupa sehingga kurang, lupa sehingga menambah, lupa kelebihan rokaat, kurang rokaat, lupa duduk tahiyat awal, lupa sujud cuma 1 kali, ya. Lupa duduk di antara 2 sujud, sujudnya baru sekali langsung naik berdiri rokaat 2. Yang seperti ini tidak bisa diatasi oleh orang yang cuma sekadar hafalannya banyak. Makanya sebagian ulama ada yang berpendapat afqah itu lebih dikedepankan daripada aqra. Ada juga yang mengatakan itu dikarenakan orang-orang di zaman Nabi SAW, mereka bacaan-bacaannya sudah bagus. Mereka, kalau orang Inggris bilang mother tongue-nya, lidah mamanya memang bahasa Arab. Beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia harus belajar dulu makhraj huruf dari kecil. Ya. Nanti kadang-kadang lidahnya terpengaruh suku Jawa, beda lagi, suku Bugis, beda lagi. Sehingga orang Jawa ba, dal, jim. Adapun orang Bugis ustaz terus. Dal enggak ada, adanya sin semua. Misalnya. Ya kan? Beda kalau di zaman sekarang. Kalau di zaman dahulu, ya, orang sangat menguasai, apalagi orang belajar langsung kepada Nabi SAW. Sehingga kalau di zaman sekarang, nampaknya yang terpenting adalah bacaan itu sudah baik, meskipun tidak begitu banyak hafalannya. Lanjut. Namun di dalam sabda Nabi SAW, fa in kanu fil qiraati sawaan fa'alamuhum bis sunnah. Yang artinya, jika dalam hal bacaan mereka mempunyai tingkatan yang sama, yang menjadi imam adalah yang paling mengerti sunnah. Terdapat dalil yang menunjukkan didahulukannya orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya secara mutlak. Pendapat yang benar adalah bahwa yang paling baik atau banyak bacaan Al-Qur'annya adalah yang didahulukan jika dia benar-benar mengerti dan memahami salatnya. Lihat kitab Sarhun Nawawi ala Sahih Muslim, Al-Mufhim lima Ashqala fi talkhisihi kitab Muslim, Al-Qurtubi. Ya, itu skip saja. Lanjut, catatan kaki 22, coba dibaca. Catatan kaki 22. Jika mereka dalam hal sunnah mempunyai tingkatan yang sama, didahulukan orang yang lebih dulu berhijrah. Hijrah yang karenanya pengimaman didahulukan pada seseorang tidak khusus dengan hijrah pada zaman Nabi SAW, tetapi merupakan hijrah yang tidak pernah akan putus sampai hari kiamat kelak. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam beberapa hadis. Karena hijrah itu berarti pindah dari darul kufur ke darul Islam sebagai upaya pendekatan dan ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, orang yang lebih dahulu berhijrah lebih didahulukan untuk menjadi imam karena lebih dulunya dia kepada ketaatan. Ya. Tadi saya agak bingung memberi contoh tentang hijrah ini karena mungkin negeri kita tinggal di negeri Islam. Tapi anggaplah begini. Misalnya ada sejumlah orang pindah ke sebuah daerah yang di situ banyak muslimnya, tapi semua mereka berasal dari negeri kafir. Cina misalnya. Mereka dahulunya orang-orang ateis. Ada dai datang ke Cina, kemudian dakwah. Mulai sedikit demi sedikit orang masuk Islam. Kemudian ada sebagian daerah yang di situ kosong. Orang muslim ini mulai berpindah sedikit sehingga jadi 10 kakak, 20 kakak, sampai 100 kakak. Lalu mereka punya kemampuan bikin masjid akhirnya. Mereka bikin masjid lalu kemudian menunjuk imam. Siapa yang duluan nyampe ke sana? Siapa yang duluan hijrah ke tempat tersebut meninggalkan negeri kafir? Nah, itu yang dimaksud dengan siapa yang lebih dahulu hijrah. Mungkin ini contohnya. Lanjut. Catatan kaki ke-23. Yang lebih dulu memeluk Islam dan dalam sebuah riwayat disebutkan yang lebih tua dan dalam riwayat yang lain disebutkan fa'akbaruhum sinnan atau yang paling tua. Yang demikian itu karena keutamaan lebih dulu memeluk Islam. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan sinnan, kembali kepada lebih dulu memeluk Islam. Sebab orang yang lebih tua itu lebih dahulu daripada yang lebih muda. Ya, tapi enggak juga ya. Kadang-kadang kita dapati misalnya ada anak muda umur 10 tahun. Ya, ada orang usianya 48 tahun, tapi dia baru masuk Islam 2 tahun.
Ya, berarti secara usia lebih tua yang ini, tapi secara keislaman lebih tua yang anak 10 tahun. Maka yang mana yang didahulukan? Yang lebih dulu Islam. Berarti yang anak umur 10 tahun. Lanjut. Saya pernah mendengar Syekh bin Baz rahimahullah berkata saat mengupas kitab Bulughul Maram hadis nomor 436. Barang siapa lebih dulu memeluk Islam, berarti dia lebih tua umurnya, kecuali jika mereka sebelumnya orang kafir, kemudian memeluk Islam. Dengan demikian, orang yang paling dulu memeluk Islam di antara mereka sejenis dengan yang paling dulu berhijrah. Nah, catatan kaki 24. Catatan kaki 24. Janganlah seseorang menjadi imam terhadap orang lain di tempat kekuasaannya, yaitu di posisi kekuasaannya, yaitu pada tempat yang dimilikinya, yang ia menguasainya dan mengaturnya. Termasuk di dalamnya sahibul bait atau tuan rumah, pemimpin majelis dan imam masjid. Ya. Tadi ada perkataan Nabi SAW, janganlah seseorang mengimami atau mengambil alih keimaman seseorang di tempat kekuasaannya. Kata penulis, masuk di dalam sini, dalam kata-kata kekuasaan ini adalah sahibul bait wal majlis wa imamul masjid. Misal kita bertamu ke rumah seseorang di waktu asar misalnya, kemudian hujan deras, mau tidak mau salat di mana? Di rumahnya tuan rumah. Maka yang lebih berhak untuk menjadi imam adalah tuan rumah. Kecuali kalau tuan rumah mempersilakan. Misalnya yang bertamu ini ustadz. Adapun misalnya sama-sama teman, terus kita nggak izin, habis sama-sama berwudu, kemudian iqomat, kita langsung maju. Atau belum iqomat, kita langsung maju, terus suruh tuan rumah iqomat. Gimana itu? Ya kan? Hujan deras ini. Kita sholat di mana? Di sini aja sudah. Ya. Mana tempat wudhu? Kita tamu wudhu duluan. Dia wudhu setelahnya. Kita nanya, mana sajadah? Itu sajadah. Kita ambil duluan. Kita gelar duluan. Terus kita yang jadi imam. Ya. Ini namanya merampas keimaman di tempat orang berkuasa. Ya, jadi siapa yang didahulukan? Jawabannya tuan rumah. Kecuali tuan rumah mempersilahkan. Sama juga keimaman di tempat masjid yang di situ ada imam tetap. Tidak boleh ada orang datang di masjid itu sudah ada imam tetapnya, tiba-tiba dia maju. Tiba-tiba dia maju merampas hak keimaman, ambil mic, lalu kemudian berbalik ke jamaah terus bilang sawu sufufakum. Ya. Dan itu pernah kejadian satu kali di kampus saya dulu. Saya nggak hadir, nggak lihat sendiri, tapi pas pulang teman-teman satu asrama menceritakan kehebohan di masjid tadi waktu Isya katanya. Ada apa? Tadi ada dosen tiba-tiba maju, ambil mic, terus langsung sawu sufufakum. Padahal imamnya di mana? Imamnya lagi bilang sawu sufufakum, kemudian dia jalan di soft depan mengatur gini, merapat. Pas disuruh rapat-rapat, dosen tuh maju satu, langsung ngambil mic-nya. Jadi imam itu bukan nggak ada. Imamnya sudah duluan. Sawu sufufakum. Mari Pak, rapat. Dia mendekat ke sana, langsung diserobot. Ya. Maka yang seperti ini tidak boleh, karena Nabi SAW melarangnya. Lanjut. Kekuasaan yang paling agung adalah pemimpin tertinggi, yaitu presiden atau raja. Karena wilayah kekuasaan bersifat umum. Pemilik suatu tempat lebih berhak untuk menjadi imam. Jika mau, dia boleh maju ke depan, dan jika mau, dia juga boleh mengedepankan orang yang dikehendakinya untuk menjadi imam. Meskipun orang yang dipersilakan itu keutamanya di bawah orang-orang yang hadir. Ya. Kalau pemilik rumah atau seorang penguasa, dia mau mempersilahkan orang-orang yang lain sebagai pengganti dia menjadi imam, meskipun yang dimajukan ini tidak lebih utama daripada yang lain, maka itu boleh. Misalnya gimana ya?
imam masjid. Imam masjid ini batuk misalnya. Kemudian dia mempersilakan ustadz yang mengisi untuk jadi imam. Terus ustadznya bilang yang ini aja. Akhirnya dia mempersilakan yang lain, yang ikhwan misalnya, yang tidak lebih berilmu daripada ustadznya, bacaannya juga belum tentu lebih banyak hafalannya daripada ustadznya, tapi dia yang maju karena dia yang dipersilakan oleh imam tetap, maka ini hukumnya boleh. Lanjut. Hal ini disebabkan karena dia yang berkuasa, sehingga dia boleh berbuat sekehendak hatinya. Penguasa lebih didahulukan atas imam masjid dan tuan rumah. Disunahkan bagi tuan rumah untuk mengizinkan kepada orang yang lebih utama dari dirinya. Kalau ada tuan rumah, ya, dia kedatangan tamu yang dia tahu tamu tersebut lebih utama daripada dirinya dari sisi bacaan, dari sisi hafalan, kualitas tajwid, apalagi keilmuan, maka diutamakan untuk dia mengedepankan tamunya tersebut. Lalu catatan kaki yang terakhir. Catatan kaki 25. Janganlah seseorang duduk di tempat kehormatan orang lain kecuali atas izinnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, wala tajlis ala takrimatihi fi baitihi illa an ya'dana laka au bi idnihi. Kata takrimah berarti karpet dan yang semangsanya yang dihamparkan untuk tuan rumah dan yang dikhususkan untuknya. Ya. Janganlah seseorang duduk di takrimah kecuali dengan izinnya. Apa yang dimaksud dengan takrimah? Kata penulis di sini, at-takrimatu al-firashu wa nahwuhu mimma yubsatu li sahibi al-manzil wa yukhassu bihi. Takrimah itu pada dasarnya bisa diartikan karpet atau yang semacam karpet yang memang dihamparkan dengan sengaja untuk kepentingan pemilik rumah dan dikhususkan untuk orang tersebut. Artinya jangan diduduki kecuali dengan izinnya si pemilik rumah. Contoh nih teman-teman, kita bertamu, kita sudah masuk pintu dan kita lihat di situ ada sofa-sofa, maka jangan langsung duduk sebelum diizinkan. Jadi sekalipun pemilik rumah mengizinkan kita masuk, tapi dia belum bilang silakan duduk, maka yang lebih utama tetap berdiri. Siapa tahu dia mau menerima kita sebagai tamu tapi tidak ingin lama-lama. Contoh misalnya istrinya sakit di dalam, ya. Dia nggak enak juga di luar karena di luar misalnya nggak munasib gitu untuk terima tamu. Oh silakan. Tapi dia juga mempersilakan kita duduk. Maka kita langsung saya ada keperluannya begini dan begitu. Kalau dia merasa oh ini butuh lama dan dia mau, maka dia bilang oh berarti ini ya butuh waktu ya, silakan duduk. Yang lebih enak lagi sebelum kita datang kita janjian. Kita bilang saya punya keperluan begini dan begitu. Mungkin ya 30 menit. Kalau dia tidak bersedia untuk ditemui, tentu dia akan bilang coba cari waktu yang lain. Jangan kita izin enggak, janjian enggak, di pagar enggak bisa masuk kah? Oh ya masuk. Sampai dimasuk enggak bisa duduk kah? Minta lagi duduk di situ. Tambah lagi enggak ada kah minumnya? Semakin lama. Sementara orang belum tentu bersedia menerima tamu, cuman karena diketok-ketok dan dia buka, oh udah di depan, tidak mungkin juga nggak ditemui, makanya kita dipersilakan masuk. Padahal kita datang di waktu yang tidak tepat. Begitu. Satu lagi, kadang kalau kita masuk, itu ada kursi yang di dekat pintu, ada kursi yang agak lebih jauh daripada pintu. Umumnya kursi yang lebih dekat pintu itu buat tamu. Yang agak jauh di sana umumnya buat tuan rumah. Maka normalnya kalau silakan duduk, maka kita menempati diri di tempat yang memang umumnya buat tamu, yaitu di kursi yang dekat pintu. Jangan oh itu enak juga, bisa enggak saya di situ aja. Akhirnya tamunya duduk di agak dalam, si tuan rumahnya agak di luar gitu.
Nanti pas pulang ternyata tuan rumah yang pulang. Nah, lanjut. Sisi larangan ini adalah bahwa hal itu didasarkan pada larangan untuk memanfaatkan sesuatu yang berada di dalam kekuasaan orang lain kecuali dengan seizinnya. Hanya saja di sini Nabi SAW menyebutkan at-takrimah secara khusus karena kemudahan untuk duduk di atasnya. Jika duduk saja dilarang, tentu bertindak dengan memindahkan atau menjualnya adalah lebih dilarang. Ada orang tamu, terus sudah disilakan duduk, terus dia pindah-pindahkan sendiri kursinya. Ini enaknya di sini, nah ini bagusnya kursinya nih di sebelah sini, nah ini lebih tepat nih. Akhirnya dia yang jadi tuan rumahnya. Apalagi ini bisa ya diminta ya bawa pulang, bisa dijual. Kan kata penulis begitu ya. Maka lebih dilarang lagi memindah-mindahkannya, apalagi menjualnya. Ada tamu mindah-mindahin barangnya orang, kursinya orang, dan dibawa pulang dijual. Lanjut ke bagian atas, kembali ke pembicaraan utama. Dalam lafaz lain disebutkan, ya umul qauma aqra'uhum di kitabillah wa aqdamuhum qira'atan fa in kanat qira'atuhum sawaan, yang artinya yang mengimami sekelompok orang adalah yang paling baik bacaan kitabullah dan yang paling dulu bacaannya. Jika bacaan mereka satu tingkatan, maka dan seterusnya. Terus sedangkan hadis Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu yang di dalamnya disebutkan fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum tsumma liyu'ammukum akbarukum. Jika waktu salat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan, kemudian hendaklah orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Jadi, dikedepankannya orang yang lebih tua dikarenakan mereka mempunyai kesamaan dalam kriteria dan syarat-syarat sebelumnya, yaitu bacaan dan pemahaman. Hal ini disebabkan karena mereka berhijrah bersama-sama serta menemani Rasulullah SAW dan setia bersama beliau selama 20 hari untuk belajar Islam, sehingga mereka mempunyai kesamaan dalam mengenyam pelajaran dari beliau. Akibatnya, tidak ada yang bisa dijadikan patokan untuk mengedepankan seseorang yang lebih pantas menjadi imam kecuali faktor usia. Ada riwayat dari Malik bin Huwairits, jika sholat sudah datang, maka hendaklah salah seorang azan dan yang menjadi imam adalah yang paling tua. Ini maksudnya adalah untuk kalangan para sahabat. Secara umum mereka bacaannya kualitasnya sama. Mereka juga sama-sama ngaji kepada Nabi SAW sehingga keilmuan mereka rata-rata sama. Mereka juga sama-sama orang yang hijrah. Sehingga dikedepankan di antara mereka yang lebih tua. Adapun kita di zaman sekarang, maka tua itu bukan kualifikasi nomor satu. Lanjut, paragraf terakhir. Dengan demikian ada 5 tingkatan pengangkatan seseorang menjadi imam salat. Yang dikedepankan pertama kali adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, lalu yang paling mengerti sunnah, lalu yang paling dulu berhijrah, kemudian yang paling dulu memeluk Islam, dan terakhir yang paling tua usianya. Nah, jadi ada berapa tingkatan? Coba sebutkan. 1. Yang paling banyak hafalannya. Coba sebutkan 5 tingkatan kualifikasi imam. Tingkatan pertama? Yang paling banyak hafalannya. Salah. Yang paling banyak hafalannya? Salah. Yang banyak? Yang benar? Yang akro. Terus akro ini ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan paling banyak hafalan. Ada yang mengatakan paling bagus bacaan. Berarti sebenarnya tingkatannya yang nomor 1 ini ada ikhtilaf dan itu menjadi tingkatan 1A 1B. Nah, yang mana yang A, yang mana yang B, maka ini ada ikhtilaf ulama. Coba diulang. Kalau ditanya, coba Mas, kita kalau mau milih imam kualifikasinya apa saja Mas? Coba sebutkan. 1. Yang akro. Yang akro. Terus akro ini ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan Paling banyak hafalannya. paling banyak hafalannya dan ada yang mengatakan paling baik bacaannya. Kualifikasi kedua
yang paling mengerti sunnah. Yang paling mengerti sunnah. Kualifikasi 3, yang duluan hijrah. Kualifikasi 4, Paling yang duluan masuk Islam. Kualifikasi 5, yang paling tua. Ikut Mia, belajar Islam jadi lebih mudah dan makin yakin. Kita belajar dari yang paling dasar, yang paling utama, dan yang paling kita butuhkan. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali agama kita lebih dalam dengan belajar di Mufid Islamic Academy. Anda ingin belajar agama runut dari dasar, akan tetapi terkendala dengan pekerjaan usia? Jangan khawatir, bergabunglah bersama Mia. Dengan belajar di Mia, Anda akan mendapatkan metode yang mudah untuk difahami, dan Anda bisa belajar kapan dan dimanapun Anda berada, akan tetapi tetap ilmiah. Barakallahu fikum. Jemaah yang dirahmati Allah, saya mengusahakan mulai minggu ini, karena kita kan buku yang dibaca ini tebal. Sementara waktu semenit 2 menit itu sangat berharga untuk baca buku ini. Tapi tanya jawab itu juga penting. Sehingga teman-teman bisa kalau mau bertanya sesuatu dan tidak sempat ditanyakan di kajian offline, teman-teman bisa bertanya lewat kolom komentar yang ada di YouTube. Insya Allah saya setiap pulang biasanya saya lihat kalau ada chat di situ berupa pertanyaan, insya Allah saya jawab. Begitu ya, terutama untuk ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu ingin bertanya sesuatu tapi tidak ada medianya atau tidak ada waktunya. Ibu-ibu bisa kalau pulang melihat video yang tayang tadi saat kita sedang kajian, di YouTube juga sedang tayang kajiannya. Nanti ibu-ibu bisa bertanya di situ. Nah, di sini ada pertanyaan? Karena materi sudah cukup. Materi sudah cukup dan kalau kita lanjutkan nanti tabrak bab, ya, bab kelima. Jadi kita cukupkan dulu untuk hari ini. Iqamat masih ada 6 menit. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ustaz. Tadi di catatan kaki, kalau bahasa Indonesia yang nomor 24, di catatan kaki yang bahasa Arab, halaman 617, catatan kaki pertama, dekat akhir. Di situ ada penguasa lebih didahulukan atas imam masjid dan tuan rumah. Tadi Ustadz bilang yang lebih faqih didahulukan daripada, bukan penguasa. Ini maksudnya apa Ustadz? Anggap saja, misalnya ada penguasa bertamu di rumah kita. Maka penguasa, dia yang lebih dikedepankan, disunahkan untuk kita mengedepankan mereka sebagai imamnya. Begitu. Walaupun nggak faqih Ustadz. Walaupun tidak fakih. Enggak. Cuman masalahnya, kadang sebagian penguasa, mereka juga bacaannya kurang baik. Iya. Sehingga mereka dengan sadar diri mengatakan, oh enggak usah, yang lain aja. Makanya jarang kita dapati wali kota itu imam masjid, dia juga yang khotib Jumat. Jarang. Iya. Begitu. Karena apa? Ya mungkin mereka juga menyadari bahwa mereka tidak cukup kualifikasi sebagai seorang imam atau sebagai khotib Jumat. Begitu. Tapi kalau kita dapat ya ada penguasa yang bisa seperti itu, luar biasa. Itu insya Allah yang dimaksud. Ya. Pertanyaan? Kita dapati di banyak masjid Bali, imam itu menggunakan kurang besar dan kurang besar, bahkan ada mejanya khusus. Ya. Itu boleh atau tidak? Kita dapati di sebagian masjid ada imam kalau mau ngimami maka menggunakan Quran besar, bahkan disediakan meja khusus. Bolehkah yang seperti ini? Sebatas yang saya tahu bahwa tidak ada dalil di mana para sahabat mengimami kaum muslimin dengan menggunakan mushaf kecuali hanya di sholat malam atau di sholat sunnah. Sehingga guru kami Syekh Shalih bin Fauzan pernah mengatakan tidak diperbolehkan untuk mengimami dengan menggunakan mushaf dan membaca kecuali di sholat sunnah. Untuk sholat wajib maka mereka
membaca dengan hafalan yang mereka punya. Begitu. Ada pertanyaan? Kalau imam baca gitu Ustaz, terus kita ada kewajiban nggak untuk memperbaiki pada saat berjamaah Ustaz? Maksudnya kita sendiri untuk memperbaiki ketika bacaan imam salah gitu. Ketika imam mengimami, apakah kita koreksi bacaannya saat dia mengimami? Saya jawab bahwa kesalahan imam dalam bacaannya itu ada dua. Ada kesalahan yang tidak dia sadari, tapi bukan itu kesalahan hafalannya. Dan ada kesalahan imam yang itu merupakan salah hafal. Kalau salah hafal, seperti saya pernah di regensi dulu, ada imam, salahnya waktu pertama kali saya dengar, kok gitu ya bacaannya, salah gitu. Tapi saya tidak langsung tegur. Kali kedua, itu lagi, salahnya tepat di situ. Kali ketiga, di situ lagi. Maka saya pun mencari waktu, cuman susah kali dapat waktunya, yang kita bisa berdua-duaan. Sampai setelah sekian bulan, ya, karena saya juga tidak ingin misalnya mempermalukan Pak Imam di depan jamaah yang lain, dengan cara mengoreksinya di depan jamaah. Jadi saya mencari waktu, habis sholat subuh, orang-orang sudah pada pulang, dia lagi di tempatnya. Alhamdulillah bisa berduaan, saya langsung manfaatkan waktu yang ada. Saya bilang, maaf Pak Imam, saya mau cross check dulu, takutnya saya salah dengar. Coba Pak Imam baca di surat ini. Saya ingat itu di surat Al-Insan. Ya, coba dibaca. Nah, berarti betul. Coba kita ambil mushaf. Ini Pak Imam yang benar ini pendek. Pak Imam baca panjang. Sedangkan yang di sini Pak Imam baca pendek, harusnya panjang. Coba diulang. Nah, benar kan? Gitu. Ya? Jadi ada kesalahan yang bisa ditegur langsung, ada kesalahan yang mungkin harus mencari waktu khusus. Jangan ditegur di tempat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.